Mana rumahnya, Bu? Ini. Ini alhamdulillah bosnya udah datang, udah ditunggu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Mana Pak Yantonya? Assalamualaikum Mbak Yanto. Sini Pak Yantonya ini. Kasihan tambah parah, Gus. Kasihan tambah parah. Tambah parah, Mbak. Iya. Jenengan lihat aja dulu. Iya. Kan saya nggak mau tahu. Saya mau minta pertanggungjawabannya Gus sama abang-abangnya ini selaku supranatural yang katanya bisa menyembuhkan penyakit semacam gituan. Loh ya, saya potong pertanggungjawaban apa? Yang seperti apa? Sampean kalau ngomong jangan nyeplos kayak gitu, sampean. Loh, abang-abang kemarin kan ngomongnya, ya insya Allah saya bisa menyembuhkan, insya Allah kan gitu. Ya. Coba kalau nggak percaya lihat aja keadaannya. Nah sekarang sampean merengek-rengek di admin suruh Manggil kita lagi. Tapi kenyataannya malah tambah merengek-rengek istri saya. Tunggu, saya disuruh kerja sama ibu ini. Sudah, saya yang Saya nggak tega nunggu sama istrinya. bapaknya saja. Kok Bapak. saya jadi curiga, Gus? Sama orang berdua ini. Kenapa Mbak? Kenapa? Ngomong Mbak. Gimana Mbak? Gimana ya? Curiga Kok gimana? Ibu ini sering keluar masuk rumah sini toh? Udah lah, Bu. Saya Ibu cuma jangan bantu hasut. bapaknya, Bu. Ibu jangan Saya hasut cuma sama bantu saya. Bapak. Bantu Ibu Bapak, ini bantu niatnya Bapak, baik. punya Apakah Bapak Bapak ini. pernah masuk kamar sama ibu ini? Betul? Betul apa enggak? Betul. Coba, mungkin anak saya yang lebih tahu. Udah bilang aja, Le. Gimana Le? Gimana Le? Astagfirullahaladzim. Lihat Pak, lihat. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah, semoga malam hari ini Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semua, sehingga doa-doa kita tidak ditunda-tunda lagi oleh Allah. Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini kita mendatangi kembali ibu-ibu ya, ibu-ibu yang diduga kena azab dari Allah, teguran dari Allah akibat sering menelantarkan anak-anaknya demi menjadi artis TikTok. Kita ditelepon lagi ya Gus ya. Kita telepon lagi admin. Tadi ceritanya gimana, marah-marah gimana tadi sama cerita ke saya? Iya, dia juga mengancam ini Pak, siapa namanya? Yanto nih Gus. Kalau Gus Idris tidak datang lagi ke rumah saya
saya akan mempublikasikan bahwasanya Gus Idris ini pembohong, malah membuat istrinya lebih parah gitu. Katanya juga akan membawa ke ranah hukum juga. Iya, katanya gitu, mau menuntut juga katanya. Lucu juga ini Pak Lucu. Yanto. Yang ngusir kan dia kemarin Gus, yang ngusir kita. Ya, itu kan dia minta tolong ya Kak, nggak mungkin seperti macam makan cabai kan gitu, berobat sembuh kan gitu. Tapi sepertinya saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka ini. Kok aneh gitu. Kalau menurut saya, Gus, suaminya ini berpikir secara lain waktu kita melakukan penetrasi tadi kan, untuk ritual atau pemandangan apakah dia sudah terjadi hal-hal yang negatif atau tidak. Suaminya ini sepertinya memang ingin gitu, kalau saya perhatikan, ingin istrinya tuh dipanggil Allah Cepat mati gitu. cepat mati supaya dia bisa mencari yang baru. Bisa jadi, Gus. Mungkin Karena saya seperti melihat itu. Bisa jadi ya. saya melihat kondisi suaminya itu seperti itu, jadi saya terpancing juga dari Gus. Terpancing saking emosi karena kita dikatakan bahwasanya paranormal gadungan. Jadi saya kurang gimana gitu Gus. Dan selama ini saya tidak pernah dikatakan seperti itu. Insya Allah apa yang saya lakukan dalam pengobatan apapun ada tanda-tanda kebaikan. Ini sama sekali tidak. Jadi suaminya saya pikir memang ini, saya yakin kemungkinan besar dalam pemikiran saya suaminya yang menjadi persoalan sebenarnya, bukan tetangganya. Jadi Gus, karena dia kepingin kawin lagi mungkin Bisa jadi. ada simpenan mungkin kita nggak tahu kan. Bisa jadi juga karena dia mungkin sudah lelah ngerawat istrinya yang lagi sakit ini mungkin itu. Jadi kita bisa dikambing hitamkan seperti itu. Jadi menurut pemikiran saya suaminya dulu kita cari tahu Gus. Kita selidiki ya. Nah, kita cari tahu suaminya, apakah memang suaminya benar seperti itu atau gimana. Jadi kita bisa gampang menelaah daripada istrinya tadi, bisa mencari tahu penyebab apa yang menjadi seperti itu. Apakah ini hukuman dari Allah, karma dari Allah, atau atas perbuatan suaminya. Itu ya. Jadi kita harus mencari tahu betul Gus. Tapi kayaknya kalau sihir kan nggak mungkin, kemarin kan Nggak sudah ada. kalian itu Nggak apa ada kalian aura-aura negatif nggak ada. deteksi kan nggak ada. Tapi ada kan situasi tadi Gus, kita terkendalikan oleh sesuatu Gus, sehingga saya terbawa dan terpancing. Iya, Biasanya saya nggak pernah begitu Gus dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ini kenapa saya bisa terpancing dengan situasi yang ada. Sepertinya sudah memang dibuat seperti itu Gus. Sudah memang disiapkan hal ini terjadi. Itu pemikiran saya, dan melihat kondisi yang ada selama ini, cara pengalaman saya yang ada, tidak pernah saya temukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita Artinya memang dalangnya itu tadi suaminya bisa jadi ya. bisa jadi seperti itu. Jadi ini seperti kita itu dibuat apa ya, seperti kambing hitam gitu. Maksudnya gitu, ada dalang keluarganya ya. skenario seperti Nah, itu ada Bang. skenario. Skenario ini maksudnya. Jadi nanti kalau ada apa-apa terjadi pada si wanita ini Kita yang sakit, yang kita jadi kambing hitam. disalahkan. Kita yang Betul betul. Jadi Berarti kita harus lebih Pak hati-hati Yanto Bang. ini cerdas loh, hati-hati. Kita menghadapi orang yang cerdik ini di sini. Kalau menurut saya, isyarah semalam ini sebenarnya kita jangan bongkar dulu ke dia. Saya dapat isyarah dia itu zalim kepada anaknya. Zalimnya luar biasa. Makanya itu anak yang nggak berdosa ditelantarkan seperti itu. Karena ini anak adalah amanah. Benar-benar Gus. Buat kita semua yang punya anak kita jaga. Itu amanah dari Allah. Ini ada sebuah syair sebelum kita berangkat ini ya. Syair Jawa yang anak yang alamati anak soleh ini sahabat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak yang soleh-soleha. Amin, Karena amin, ya anak Rabbi ini yang bisa alamin. memuliakan kita di dunia, juga bisa memuliakan kita di akhirat. Anak juga bisa melaknat kita di dunia, juga bisa menyengsarakan kita di akhirat. Tergantung anak-anak kita, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara mempedulikan anak. Jangan sampai ditelantarkan, karena ini adalah dosa yang besar. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuane. Selawatan bang ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an
والدرجي عطفة يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Lah ini sahabat, kaping telu asih kasih sayang kepada anak kecil ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngaulane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji يجيرة العالم يا أهيل الجود والكرم iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunya akhirat nemu bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji anfata yajiratal alami ya uhailal judi wal karami. Nah, itu syair menasihati bahwa kita harus kasih sayang kepada anak-anak kita. Kaping telu asing bocah cilik-cilik, berarti harus punya kasih sayang apalagi kepada anak kandung kita, sahabat. Harus jaga. Ya itu ya. Dan di syair itu anak-anak yang soleh, kalau kita benar mendidik anak yang soleh, maka anak itu ada ciri-ciri alamati anak yang soleh. Salah satunya apa? Yaitu berkata jujur, anak yang soleh-solehat, berkata lisannya yang santun, yang sopan. Nah itu gimana solusinya? Sekarang banyak anak-anak kita yang terjebak dalam maksiatnya, terjebak dalam mabuknya, terjebak dalam zinanya, terjebak dalam narkobanya, dalam pergaulan yang bebas. Tidak ada solusi lagi kecuali kita menitipkan anak-anak kita di pesantren. Kalau sudah anak-anak kita di pondok pesantren, maka kita tidak mikir apa-apa. Orang tua tinggal fokus cari duit. Buat apa? Buat kasih biaya anaknya di pondok pesantren. Nah, insya Allah ini di pondok kita, pondok pesantren Gio ini terima santri baru nggak, ajaran baru sekarang, Ustaz Fajar? Alhamdulillah menerima, Gus. Terima sahabat ya. Bagi sahabat-sahabat Gio yang ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, ini ada 3 program. Yang pertama tafid, yang kedua tafakuh, yang ketiga ini ada ilmu hikmah. Tafid yaitu menghafal Al-Quran 30 juz, hafal 30 juz ya, bukan juz 30. Jadi hafalan Al-Quran 30 juz, ini program di pondok kita. Yang kedua tafakuh, yaitu mempelajari ilmu fikih. Karena penting, ilmu syariat, ilmu fikih, usul fikih, kaidah usul fikih itu penting. Ya, biar tahu halal haram, biar tahu hak yang batil, ya, biar paham, karena banyak yang tidak paham. Yang ketiga ilmu hikmah, yaitu mempelajari ilmu tentang kebatinan, spiritual. Baik, langsung aja. Ayo. Bismillah. Jaga emosi Bang ya. Jangan sampai terpancing. Ini bodyguard kita ini satu ini luar biasa ini. Kayaknya udah emosi sekali, Gus. Gitu ya. Saya jadi tambah berani kalau didampingin bodyguard yang berani ini, sahabat. Allah. Itu kita sering kadang diuji sama Allah, Bang. Kalau kita lagi dakwah pengajian itu dicegat preman. Iya. Nah, itu Selalu. Ajudan itu, Gus. pernah juga mobil kita ditembak orang itu pernah, Bang. Benar. Bukan hanya bandit yang ditembak, ustadz juga. Iya. Insya Allah.
Rumahnya Ini tadi. Yang mana rumahnya, Bu? ini. Nah, ini alhamdulillah kosnya udah datang, udah ditunggu. Cabut. Sehat. Alhamdulillah. Mana Pak Yantonya? Assalamualaikum Pak Yanto. Sini Pak Yantonya ini. Gimana Pak? Ya. Gimana? Kasihan tambah parah, Gus. Kasihan tambah parah. Tambah parah, Mbak. Iya. Jenengan lihat aja dulu. Iya. Kasihan. Parah gimana, Mbak? Kayaknya mukanya kayaknya tambah parah gitu. Orangnya juga sering apa ya? Baunya kayak juga tambah kayak teriak-teriak gimana gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya mau minta pertanggungjawabannya Gus sama abang-abangnya ini selaku supranatural yang katanya bisa menyembuhkan penyakit semacam gituan. Coba kalau nggak percaya lihat aja keadaannya. Coba maaf lihat dulu aja. ya. Saya potong. Pertanggungjawaban apa? Yang seperti apa? Sampean kalau ngomong jangan nyeplos kayak gitu, sampean. Loh, abang-abang kemarin kan ngomongnya, ya insya Allah saya bisa menyembuhkan, insya Allah kan gitu. Kan benar, insya Allah semua atas izin Allah. Kita nggak bisa menyembuhkan gitu loh. Tapi Kak, kenapa kemarin waktu masih proses pengobatan sampean mengusir kita? Nah sekarang sampean merengek-rengek di admin suruh Manggil kita lagi. Tapi kenyataannya malah tambah merengek-rengek istri saya, kesakitan. Kalau nggak percaya lihat aja buktinya. Itu berarti lihat aja. masih ada kesalahan istri sampean Pak sama Allah atau mungkin sama anaknya, bisa jadi kan? Kebetulan Gus, itu Gus. Coba lihat aja Gus. Saya nggak bisa menerangkan di sini Gus. Kebetulan. Makanya saya itu setengah minta tolong, ya minta pertanggungjawabannya Gus-Gus ini sama abang-abangnya ini. Terutama abang ini yang sok-sokan sama saya, dorong-dorong saya ini, abang ini. Abang ini yang dorong-dorong saya ini. Jenengan kan usir kami semalam. Enggak bisa. Kenapa saya enggak bisa marah? Kenapa kalian? Saya marah, istri saya semakin Ya, parah, Gus, Bang. bener Gus, memang makin parah keadaannya. Makin parah Gus. istri Makin saya, parah Bang. sekarang. Semenjak diobati abang-abang ini. Coba kemarin kalau Gusnya abang-abang ini nggak bilang, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa, insya Allah saya. Insya Allah itu kan atas izin Allah, Pak. Betul, saya tahu, tapi kayaknya itu loh, kayak sok gitu, sok saya bisa, insya Allah saya bisa, no. Monggo, kalau nggak percaya, kalau istri saya nggak makin parah, coba lihat keadaannya. Iya. Coba, Enggak apa-apa. coba Bang, coba lihat Bang. Ya tapi Keadaannya, sampean ya. yang slow gitu loh, slow. Ya, sampai itu jangan kayak terlalu gitu. emosi yang Nanti yang kalau ini. teman Itu kita aja. udah kepancing sampean malah jadi rempeyek nanti sampean. Udah yang slow aja. Iya, Gus, Istrinya sekarang sakit. coba dilihat dulu Gus keadaannya seperti apa. Nah, betul Orangnya kata itu ibunya sekarang ini. lebih merintih-rintih terus, merengek-rengek terus. Coba dilihat Coba dulu lihat keadaannya aja. seperti Yang apa. dulunya Bentar. ibu ini menghina-hina istri saya, sekarang malah dia yang ngerawat istri saya. Loh. Buktinya ibu ini yang tahu sekarang. Kok bisa begitu padahal kapan hari itu kemarin itu marah-marahnya kayak gitu loh. Loh, karena ini yang nunggu, saya disuruh kerja sama ibu ini. Jangan-jangan. Sudah, saya Saya yang nggak tega nunggu sama istrinya. bapaknya saja. Kok Bapak, saya jadi curiga, gitu. Gus? Sama orang berdua ini. Kenapa Mbak? Kenapa? Ngomong Mbak. Gimana Mbak? Mana ya? Curiga Kok ibu gimana? ini sering keluar masuk rumah sini toh? Udahlah Bu, Saya ibu cuma jangan bantu hasut. bapaknya, Bu. Ibu jangan Saya hasut cuma sama bantu saya. bapak. Bantu Ibu bapak ini apa bantu niatnya bapak, Bu? baik. Saya Ibu cuma bantu ini bapak niatnya ngerawat baik, istrinya, Bu. Bukannya gitu. Ibu ini niatnya baik, kok ibunya malah Saya kasihan sirik. sama anaknya. Saya bantu kerja rawatin kan untuk ibunya. keluarga, Bu. Ibu nggak tahu kondisi rumah saya. Saya nggak juga tahu. pernah lihat ibu loh masuk kamarnya bapak. Loh, Bu, oh, jangan ibu fitnah jangan Anaknya fitnah. ditelangkan iya kan? Ibunya tambah bikin fitnah. Iya. Masa ibu Kan nggak tahu sekarang kan kondisi? sekarang istrinya sakit kan, Gus? Astagfirullahaladzim. Ibu bilangnya saya, ternyata ibu sendiri. Oh, ada udang di Saya balik itu cuma keyek bantu, toh. Bu, di sini, Bu. Betul, Saya Nak. cuma merawat Betul. istrinya Apakah Bapak ini. pernah masuk kamar sama ibu ini? Betul. Betul apa enggak? Betul. Coba mungkin anak saya yang lebih tahu. Udah bilang aja, Le. Gimana Le? Gimana Le? Astagfirullahaladzim. Lihat, betul. Dengarkan, biar Bapak ngomong. Yang jujur. Jangan Pak, jangan Pak. Jangan Le, dipaksa gitu, Pak. Ini lugu, anak ini lugu. Gimana Pak? Bilang aja, Gimana Le? Bilang, Le. Bilang Le. Ibu ini sering masuk ke kamarnya. Sama ibu ini? Sama bapak apa sama siapa?
Astagfirullah. Kamu yang jujur, Pak. Bapak Jangan jujur. domba anak kamu ya. Kamu jangan adu domba. Bapak jangan bapak gitu. Udah, Ini anak-anak saya Iya, ini, Pak. benar. Ini anak saya, Tapi Pak. anak-anak kan nggak pernah bohong, Pak. Anak bapak memang benar anak bapak, tetapi anak bapak itu Tapi saya nggak ngajarin bohong. Kalau hukum, Saya nggak ngajarin bohong, Bang. ya Ini, sekarang Bang. Ini dia urusan itu ini, sudah Bang. berbicara. Benar nggak ibu ini sering masuk ke kamar bapak? Nah, lihat, benar. Sama Bukan dia siapa? bohong. Loh, Bapak kan investigasinya nggak ditanya sama siapa? Kan Sama itu siapa? maksudnya. Bapak saat dalam kamar, ibu ini sering nggak masuk ke kamar? Nah, Sering. lihat, benar. Dilihat Ibu ini langsung. Saya cuma merapikan kamarnya saja. Apa Saya cuma perlu? bersihin. Apa perlu ibu merapikan kamar bapak ini? Sementara Ngerapiin kamarnya istrinya apa sakit. ngerapiin bapaknya, Bu? Astagfirullahaladzim. lihat tuh, dengar, Jangan dengar. ngomporin ya Bu ya. Loh, Ibu ini Dengar, Sekarang dengar, Ibu dengar. sering masuk, nggak keluar bantu masuk. doa, nggak Nggak bantu Caranya apa saya gitu, kan malah sekarang fitnah, Ibu fitnah. juga sekarang lebih perhatian Bu, sama Bu. anak-anak. Jangan nambah fitnah, Bu. Nggak bantu doa, nggak bantu apa-apa, malah nambahin masalahnya fitnah. Pak, Kenapa ibu sekarang Bapak ini bisa belain ibunya? masuk ke kamar bapak katanya memperbaiki atau membersihkan spray segala macam. Apakah ibu ini berhak masuk kamar bapak sementara istri bapak sakit? Karena Bapak sedang izinin saya bersihin kamarnya. Justru karena itu mengizinkan ibu masuk ke kamar itu sudah ada tanda-tanda petik antara ibu dan bapak. Kalau anak ini tidak berbicara yang sebenarnya, kami juga bingung. Kenapa ibu kemarin ngotot mengatakan Abangnya ini dan ibu pula yang investigasinya sekarang mengalahkan polisi aja, Bang ini. bukan polisi, bukan siapa-siapa. Mengalahkan polisi aja Kami melihat investigasinya. fondasi. Dan secara pemikiran kami, Bapak percaya sama ibunya ini apa saya percaya sama anak ini? bapak. Anak bapak yang bicara. Anak bapak ini. Anak bapak yang berbicara. Ini masih polos juga nih, Pak. Bapak lihatlah. Nggak mungkin dia berbohong untuk membuat bapak jelek. Ya, Dek, apa betul demikian, Dek? Udah bilang aja, Le. Jangan Kok malah takut. bapak Jujur. mengatakan Kasihan mamanya no di dalam. kalau memang itu benar pak, ibu ini sering memasuk kamar bapak. Udah, Bang. Abang sudah terlalu melebar ini. Karena Abang sudah percaya sama tetangga saya. Sekarang buktinya saja. Saya minta bukan percaya sama pertanggungjawaban tetangga. Abang. Persoalan Saya minta ini. pertanggungjawaban Abang sekarang. Kami Malah insya abang Allah investigasi akan malah melebar melakukan ini. apa yang abang minta, merengek-rengek kepada admin. Bagus, Kami siap. berarti Abang tanggung jawab kalau Siap, gitu. kami akan bertanggung jawab apa yang telah kami lakukan. Apa Buktinya yang kami aja buat. Bang, semalam setelah pulang semua, Bapak ini nggak pulang, tidurnya di sini. Udah, Bu. Iya, Kamu nggak Bapak. bantu apa-apa sama saya, Bu. Kamu hanya sebatas tetangga. Kamu kok bisa sih, Bu, fitnah begitu sama saya, Bu? Iya kan Bukan ibunya fitnah, yang tidur Bapak di Ibu sini. nggak tahu Ibu istri mana? saya lagi Ibu sakit itu. loh. Tidur di rumahnya Pak Yanto. Iya. Astagfirullah. Dia kan nunggu istri saya, Ustadz. Ini menunggu istri saya, Kus. Karena ibunya itu merengek-rengek semalaman. Ini nunggu istri saya, Kus, ini, Kus. Kenapa ibu bisa tidur di sini? Ini kan rumah bapak ini. Udah, Gus, udah, Iya, Bang, tapi udah, Bang. suaminya kurang Jangan bisa merawat melebar, Bang. istrinya, Pak. Jadi saya Jangan bantu terlalu dia, melebar jangan kalau bantu. urusan Bener. itu. Yang sekarang lihat buktinya saja. Semenjak diobati sama abang-abang ini istri saya makin parah. Apa Kalau yang nggak saya percaya curiga, keparahannya Gus, ini. itu Nanya benar sama Gus ibunya yang ini. terjadi. Apa yang saya Ayo, curiga tentang suami ibu ini yang sedang sakit, ini yang terjadi yang sebenarnya. Dan informasi itu kita dapat Sepertinya dari ada ngarah ke saksi. situ nih, Gus. Jadi yang Apalagi saya informasi dari anak. perkirakan Tetangga. sepertinya agak tepat gitu. Iya. Anaknya pun sudah melihat ada wanita lain masuk. Yang kemarin Udah, Bang. menghina, Yang jelas mencaci. jangan terlalu melebar. Jadi saya Bang. berpikir seperti itu, Gus. Saya minta Jadi, pertanggungjawaban oke. Saya minta pertanggungjawaban Oke. Abang selaku paranormal. Silakan lihat buktinya. Ini sudah terlalu melebar. Ini sudah bukan pada mulanya ini. Apa kabarnya Ibu? Kalau ibu ini sampai tambah parah, saya akan melaporkan kalian semua ini. Loh, kok jadi ibu yang marah-marah? Kok jadi kamu yang marah-marah, Bang? Terus saya harus minta pertanggungjawaban kepada siapa? Ya seharusnya kan suaminya. Kenapa ibu orang lain nggak bisa ikut Jangan marah-marah? terlalu melebar nanti Malu malah bela-belain. orang-orang ini malah ngata-ngatain yang Kemarin Ibu enggak sama mengatakan kita. suami Ibu Padahal begini-begini. tujuannya Ibu cuma ingin Istrinya membantu begini saya. begini. Kok sekarang Ibu kok malah? Sudah, Bu, sudah. Saya kasihan saja Wilayah sama ibu Ibu. ini. Saya kasihan, gak tega kayak gitu.
Enggak tega. Yang penting tujuan ibu ingin bantu saya. Istri Ini saya istrinya sudah mau cukup. ngomong apa? Tolong bantu saya. Bantu apa nih? Saya takut. Takut apa? Bu? Suami saya selalu pergi sama Nah, percaya Gus, percaya Gus, ini makin parah ini Gus. Enggak, Sejak diobati abang-abang pertama ini. anaknya ngomong, ini langsung istri bapak yang ngomong. Jadi kami harus bagaimana, percaya atau tidak, anak bapak, istri bapak melihat. Pokoknya Meskipun dia saya sakit. nggak mau tahu. Semenjak diobati abang-abang ini semakin parah istri saya. Oke. Pokoknya kalau nggak sembuh istri saya akan melanjutkan ke ranah hukum. Baik, kalau seandainya bisa kami sembuhkan, insya Allah izin Allah, apa yang abang lakukan terhadap kami? Maka saya akan mencabut semua omongan saya. Kecurigaan saya sama abang-abang sebagai supranatural gadungan akan saya cabut. Abang mau jujur kelakuan abang selama istri abang sakit? Sudah Gus, saya nggak mau melebar ke urusan itu. Sebentar, ini Yang istrinya saya mau mau ngomong. tahu Istrinya mau istri ngomong. saya. Iya, Istri bapak sampaikan ngomong aja. ini. Bu, ayo Bu. Gimana Bu? Gimana Apa Bu? Saya sering melihat mereka berduaan di kamar. Nah, dengar. Astagfirullahaladzim. Dengar, berarti benar ini kata anak-anaknya Gus. Ayo. Gus, Mana kata itu? anak-anaknya kata tetangga benar Gus. Ini nggak benar ini. Kamu Jadi kok malah ibu fitnah-fitnah biar-biar saya? Masya Allah. Tidak seperti Kamu itu, kok tidak malah seperti itu. fitnah-fitnah saya, Pak, Dek? istri bapak sedang sakit, tolong jangan dimarahi atau dibiarkan. Niatnya Tidak ibu ini seperti itu bagus loh. kejadiannya. Ya. Niatnya ibu ini baik loh, ingin bantu saya dan Kok bantu malah anak bantu kamar? saya. Berarti masuk-masuk Bantu kamar. bantu sampean. Saya cuma bantu bersihin kamarnya saja, bukan Pak. yang lain-lain. Pak, ibu ini mulai kemarin cuma ditempatkan di ruang tamu sini. Kenapa bukan nggak di kamar? gitu. Iya. Mintanya ibunya di sini. Anehnya Kak, Kalau yang di sini katanya adem. kalau dia mau merawat ibunya ini ya harusnya di sini, nggak bersih-bersih malah di kamar. Bersih-bersih lainnya berarti sampean. Yang bersih. Bersih apa? Nggak bersih apa? Ya Kan ibunya ini niatnya baik sama saya. Sama istri saya baik. Nggak ada niatan apa-apa. Apalagi seorang laki-laki sudah berapa bulan tidak kumpul sama istrinya. Iya, istrinya kan sakit. Nah, iya makanya cari orang perempuan lain. Berarti benar kata ibu itu. Udah Gus, saya Iya. nggak mau Bapak tahu. ini. Nggak mau tahu Bang. Yang Ya jelas saya Allah. minta pertanggungan abang-abang ini selaku supranatural. Istri saya kok makin parah Ya semenjak sebentar, dia Ya, tanggung jawab kita masih tanggung jawab. Tanggung jawab. Bapak Tapi sabar, tenang. semakin parah ini kita telusuri dari mana? Jangan-jangan itu ulahnya sampean sendiri. Kan gitu. Kita terus Kami nggak ada semudah menemukan itu. dari tetangga, dari anak, Makanya. dari yang sakit sendiri. Dari Abang-abang ini sama Gus jangan percaya hasutan tetangga. Tetangga ini cuma sirik bisanya Gus. Hasil dari pemikiran dan penerawan kami, ada hubungannya dengan bapak sebagai suaminya. Wah itu abang terlalu mengada-ngada itu, terlalu melebar itu. Mengada-ngada dan bukti Terlalu mengada-ngada. sudah ada di lapangan. Istri, Karena orang sakit itu sudah pikirannya nggak karuan. anak bapak, tetangga. Tetangga bisanya apa Bang? Kan saya sudah bilang. Tetangga bisanya sirik. Realitanya begini, kalau si bapak ini nggak mau istrinya sembuh, mana mungkin memanggil Gus-Gus ini ke sini? Untuk apa? Ya mungkin Untuk apa? cuma buat kedok doang. Nah, ini loh, pinter tetangga sampean. Mungkin ini. cuma buat kedok Bisa doang. jadi. Kita yang mau dikambing hitamkan. Udah Bu, Bisa jadi. udah Bu, jangan sampai fitnah-fitnah yang macam-macam lagi Bu. Ibunya apa nggak lihat ini istri saya sampai segini parahnya semenjak diobati Gus-Gus dan abang-abang ini. Ya nggak bisa gitu Pak. Bapak nyalahin Gusnya yang udah Kalau mengobati. nggak percaya ini, Jangan-jangan Bu, cuma akhirnya Bapak itu. juga ikut andil di Karena sini. Saya disuruh minumkan ini sampai habis, sampai dikejarnya ini sampai tinggal separuh ini loh habisnya ini. Sampai tinggal separuh kok malah gini ini. Kalau nggak malah parah, saya nggak mungkin saya nelpon Gus Tinggal lagi. separuh apa itu masih banyak, masih penuh gitu loh. Ini Jangan nggak minum Bapak ini. minumkan. Biar Saya istrinya masih juga banyak. nggak ada ya Pak. Saya minumkan ini. Kalau nggak percaya ini, Tapi kok nggak habis? Ikutan aku. lebih minumkan ini Bang. ya kan Minum Minumkan bukan ini Bang. tahu, ibunya janda kan? Ya Allah, janda ya. Iya. Janda. Astagfirullahaladzim. Bahaya ibunya. Bu, sampai Berarti ya, ini Bu, ya, Bu ya. Bu, saya walaupun janda bukan janda murahan ya ibu ya, jaga omongan ibu. Tapi yang kan Buktinya tidak Bapak, janda. ibu kan nggak pulang dari rumahnya Bapak. Saya Istrinya cuma udah nggak bisa buat bapaknya. apa-apa. Saya sebagai tetangga cuma Anaknya juga masih vaksin. kecil-kecil, nggak bakalan bisa. Anak-anak mau ngomong apa ya diem. Ibu ini tujuannya baik sama keluarga saya.
Sampean yang deket sama saya justru sampean malah bikin fitnah. Ya, tapi ini terlalu baik. Sama anak-anak saya baik, ibu ini merawat. Ini terlalu saya disuruh baik. kerja kalau Udah malam, menjauh. kemudian saya disuruh nunggu istri saya. Yang seharusnya dia tidak menjangkau ke kamar bapak, ada istri itu masih hidup, sakit terbaring, tapi orang lain masuk ke kamar, apa itu nggak terlalu jauh jangkauannya? Sebagai dia mau ingin membantu. Bersih kamar apa bersih bapak? Ya mungkin bersihin bapak. Ya, sudah, Bang, jangan sudah kita nggak bersih usah bapak itu, Bang. membicarakan hal-hal yang lain lagi. Ini ada Jangan terlalu melebar, Bang. Kalau Allah ngobatin, sudah kalau sakit. memang ahli, Coba ahli kita gituan ini saya. usahakan dulu. Ayo. Kami Terus, terakhir ini coba. Pak, kami Terus. terakhir ini mencurigai menjurus ke bapak ini. Kalau Itu- gitu kan bapak sepihak. itu terlalu nanti kita bahas membohongi lagi, kami. Master. Berpihak dari mana? Master itu nanti kita bahas. Pembelaan sepihak itu. Secara Itu kan kedok bapak Apa? aja itu pembelaan abang-abang ini. kita Berdok selesaikan dulu itu. tugas kita. Setelah selesai Tugasnya tugas saya kita baru minta kita tanggung selesaikan dia. jawabnya. Saya nelpon Gus Idris itu saya minta pertanggung jawabannya. Kenapa setelah air ini diminumkan istri saya makin parah? Gitu loh. Jadi saya minta pertanggung jawaban saudara-saudara ini. Minta Gus gimana? Diminumkan separuh. Coba sama separuh diminumkan nggak, disapukan. Mbak? Diminumkan nggak airnya? Saya tidak pernah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Airnya pun harusnya separuh disapu-sapu ke mukanya. Masih penuh itu? Ini masih penuh. Berarti rencananya benar. Iya. Apa yang saya Enggak bisa. perkirakan benar. Enggak bisa. Kalau Kita ini gitu, mau itu dikambing sepihak hitamkan itu. kita Iya. ini. Maksud bapak Kalau dia gimana? mati kita dikambing hitamkan, Dan dikira kita kalau yang dia sama Iya. yang Loh. perawatnya sekarang, Maksud bapak gimana maksudnya? Iya, agar bapak Mau ngadu bisa domba kami? sama ibu Loh, ini. jangan langsung Jadi menghakimi menghakimi sendiri Gus Bang ini. ini Bang. Ini jangan menghakimi Bu, jangan sendiri. pikir kayak gitu ya, Ini Bu. saya Dan minta kenyataannya ibu pertanggung gak pulang-pulang dari jawaban. sini. Ini kalau memang Saya abang-abang cuma ini merawat dan ibunya Gus ini. memang Iya ahlinya. merawat ibunya. Ini bukan Kalau hal-hal siang kan, kalau korupsi malam seperti siapa ini. yang ibu rawat kalau nggak Silakan pulang? sembuhkan. Tapi kenyataannya ini istri saya semakin parah. Iya, tapi Kalau nggak ada pertanggungjawaban dari anda semua, saya akan lanjutkan ke ranah hukum. Pak, Saya nggak main-main loh perintah- Bang ya. Perintah Gusnya ini diminumkan separuh, separuhnya disapukan ke wajahnya. Ini aja tidak ada berubahnya dari semalam. Udah Bang, saya nggak Udah, percaya. Gus. Kalau Sekarang nggak gini aja, diobatin sekarang saya nggak percaya. buktikan kalau Gus ini bisa menyembuhkan ibunya ini. Ayo sekarang Gimana mau Kalau sembuh ini aja nggak diminum, nggak nurut sama kita. Gimana coba? Ini disuruh minumkan, saya minumkan waktu ada Gus itu saya minumkan. ini. Ada diraup ke mukanya, ke wajahnya. Sebetulnya nggak ke muka sampean, Mbak? Astagfirullahaladzim. Tadi sampai sekongkol ini Mbak. Ada permainan ini sampai sama Bapak Yanto ini. Kamu yang Biar gitu, istrinya Bang. nggak sembuh-sembuh Kamu itu. Benar, ada bisa permainan. gitu. sudah diminumin, sudah di ini oles-olesin ke wajahnya. Tapi kok nggak habis Udah. airnya? nggak Masih berkurang dari semalam. Ibunya aja nggak mau minum. Apakah sampai nggak mau minum, Mbak? Mereka bohong. Astagfirullahaladzim. Jujur Bu, ibu kan nggak mau minum Bu. Kalau orang sakit memang nggak fokus pembicaranya. Yang jelas sekarang abang saya telepon ke sini untuk pertanggungjawabkan ini. Kita nggak akan lari kok, tenang aja. Kita bukan pengecut, kita akan tanggung jawab. Ya silakan Gus, jangan terlalu melebar. Kalau memang mau bertanggung jawab atas penyembuhan Tapi ini, sampai silakan. harus mau kerjasama dengan kita. Buktinya apa? Disuruh minumkan air, sampai nggak mau minumkan. Suruh ngusap ke wajahnya nggak mau. Kita udah berusaha loh, Pak. Tapi sampai sekarang nggak bapak kerjakan ini. Atau Bapak ingin menginginkan kami lah penyebab kematiannya begitu? Bukan begitukah rencana Bapak sama Itu nggak ada di firasat saya dan Jadi perasaan kenapa? saya nggak ada. Bapak Itu. kami suruh minumkan air dan sapukan ke wajah? Saya cuma ingin minta pertanggungjawaban. Apalagi diminumkan, Bang. Apalagi diusapkan sama wajahnya. Wong diminumkan aja makin parah, apalagi diusapkan sama wajahnya. Ibu pernah diminumkan Ayo. sama air ini kok dari semalam. Cuma waktu pas ada gue saja. Oh. Apalagi diusapkan, wong diminumkan sedikit Waktu- aja ini makin waktu kami parah. ada itu minumnya. Setelah itu kami Ya pulang sudah nggak lah, diminum Bang, jangan lagi. banyak bacot. Iya, Bang. buktinya Ya udah, banyak Bapak bacot. sekarang Udah, gini, jangan Gusnya banyak yang bacot. minumin, Saya minta Gusnya yang olesin. pertanggungjawaban. Kalau ibunya Silakan, ini obati istri lebih saya. baik keadaannya, saya percaya. Tapi kalau semakin memburuk setelah diolesin dan diminumin, saya akan tuntut Gus-Gus ini semua. Iya, baik. Lihat kan Gus, berpihak nah, ya. sekarang dia ngebela bapaknya. Nah, jadi Kemarin kan berpihak enggak. Udah, Jadi Bu. berpihak. Ibu tetangga jauh. Kok malah ibu yang tahu urusan kami? Karena Ayo. saya yang tahu keadaannya, Pak.
Malah ibu yang bantu saya, yang punya niat baik, enggak begitu. Ibunya yang tetangga jauh kok Itu minta tolong itu dia. memojokkan saya. Suami saya selingkuh sama Bu Santi. Astagfirullahaladzim. Aduh, udah jelas serius. Bu, kamu jangan menambah yang enggak lagi loh, Bu. Kapan saya selingkuh itu? Kapan waktunya? Dia Jam hubungannya berapa? semakin kacau. Wong saya Setelah diobati dia siang hubungannya kerja. semakin kacau. Saya siang kerja loh, Bu. Kok sampean malah nuduh-nuduh Dengarkan saya dulu, begitu? biarkan dia ngomong. Sedangkan sampean kan di luar saja. Bapak biarkan dengarkan ngomong istri dulu, Bapak. biarkan dia ngomong. Biar istri Bapak ngomong dulu, Pak. Lebih baik saya mati, Gus. Masya Daripada Allah. melihat mereka berdua selingkuh. Ya Allah ya Rabbi. Saya sakit hati. Astagfirullahalazim. Ibu tenang aja ibu. Insya Allah kami akan membantu ibu menyembuhkan penyakit yang ibu derita saat ini. Izin Allah akan kami lakukan. Semuanya semata-mata karena Allah ya bu. Ya, ibu mau sembuh kan? Oke bu. Gimana Gus kalau dibawa ke pondok saja Gus? Soalnya kalau di sini percuma Gus. Saya mencium ada skenario jahat dari suaminya. Oh, nggak bisa, nggak bisa, Itu. nggak bisa bang, nggak bisa bang. Ini istri saya. Benar. Ini istri saya. Dirawat di pondok. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kan percuma Pak, andaikan kita sekarang. Sebelumnya memang sudah nggak ada prosedur gitu, nggak ada perjanjian. Sebentar, dibawa ke dengarkan pondok, dulu. nggak dibawa Dengarkan kemana-mana. dulu. Bapak dengar dulu. Ini diobati sekarang ya sama master-master ini. Kemudian agak mendingan, terus kita tinggal. Kalau dia apa-apakan lagi sama semen kan parah lagi dia. Oh, Sampai saya nuduh akan kita bertanggung lagi. jawab. Enggak, tidak. Ini dengarkan saya. Saya ngomong dengarkan ya bang ya. Ya Gus Lebih ya. baik saya ikut ke pondok, Gus. Tuh, lihat. Berarti ada sesuatu di sini. Berarti ada sesuatu. Kalau sampai ini ikut nggak ke benar, pondok Bapak ini. dek, kamu nggak ada yang merawat dek. Kami akan merawat dia. Oh, nggak Dan bisa. Santri-santri ada. Oh, nggak Ada bisa. santri perempuan perempuan banyak yang akan merawat Mbak Gus. nih. Mohon maaf Gus, sebelumnya mohon maaf. Kami lebih mendengarkan yang sakit Pak. Kenapa Betul. Mbaknya ingin ke pondok? Kenapa Mbak? Tapi ini hak saya. Memang hak Ini Bapak. istri saya. Bapak dengar dulu kata Gus ini bertanya. Kenapa Sedangkan ibu di mau sini ke pondok? sudah ada yang merawat ini. Apa benar Bu Santi merawat sampean, Bu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan timbulkan kebohongan baru Bu, Pak. kenapa sih Bu? Nggak bisa, Malah Bang. memfitnah saya Bu. Sudah jelas saya Kalau merawat ibu ada loh. yang pakarnya penyembuhan yang macam-macam gini, silahkan diobati dan Ibu tuh silahkan keadaannya sekarang bertanggung sudah jawab. parah, Bang. kenapa masih bisa Silakan menfitnah bertanggung jawab orang? terus, silakan. Pak. Silakan. Kami akan mengobatin. Insya Allah atas izin Allah kami obatin. Oke? Kalau seandainya pada saat malam ini ada berkurang dalam penyakitnya, kami akan merawatnya ke pondok kami. Kami punya santri wanita yang Enggak siap bisa. buat Bapak Bapak nggak yang usah merawat. takut, Pak. Kalau Bapak Bukan tidak laki-laki mengizinkan istri Bapak kami bawa ke pondok untuk diobatin, artinya Bapak sudah bermain. bisa. Bapak Nggak punya bisa. rencana. Dan Nggak dengan bisa. boleh dibawa itu Nggak nanti bisa. kalau ibunya dibawa kan nggak bisa ini kesini lagi. Benar sangat, benar. Bu, sesuai Bu. Tolong, Bu, ya. Sampean Mulutnya dijaga, tetangga Ibu, ya. jauh, Bu. Iya, iya, Mak. Sampean tetangga Makin jauh, terang Bu. nih. Memang Jangan terang bikin nih, panik saja, Ibu. Jangan bikin fitnah. Ya itu Ibu benar tadi. tetangga jauh. Kalau beliau yang saking ini Keseharian dibawa ke yang pondok, tahu malah ibu sampean itu. malah nggak bisa berduaan sama ini. Loh, Benar. di sini ada anak-anak saya, loh, Gus. Anak-anak pun nggak bisa berbuat apa-apa, melihat doang. Iya itu. Istri Bapak aja di sini ada, ibu yang lain masuk ke kamar Bapak nggak bisa Pokoknya berbuat. saya minta pembuktian dan Bukti. pertanggungjawaban. Bapak. Nanti kalau selesai diobatin di sini ada perkembangan, baru saya percaya sama Gusnya. Saya tidak ingin percaya Bapak aja, kami ingin merawat dia lebih sehat Nggak dari yang bisa. sekarang. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Bapak punya dibawa rencana kita lain? nggak bisa. Atau Bapak punya rencana lain? Nggak bisa, karena Kenapa, di sini Bapak? sudah ada yang merawat. Setiap Dan suami Santi. merelakan Ibu Santi istrinya ini. yang dirawat. Ini Ibu kenapa Santi Bapak? yang merawat di sini. Bu Santi merawat Saya. sampean, benar? Kalau boleh saya jujur, Iya, jujur aja. mereka berdua tidak pernah merawat Nah, saya. iya. Itu dengar sendiri. Malah apa, Pak? Kemarin Ibu Santi memarahi saya, mencaci maki. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Secara hukum, Sampai dicaci maki, terus dimarahin terus diapain lagi? ini secara hukum kami wajib membawa. Kalau Anda Siapa, Pak? melarang, Siapa? Siapa yang undang sampean? Nah, Kenapa sih Bu? Harus Ibu jangan fitnah begitu, Bu. Bu. Ya jelas-jelas saya merawat ibu, merawat anak ibu. Merawat Katanya gimana? merawat. Ditendang kok katanya. Bu. Ditendang. Jangan bohong Bu. Ibu
udah sakit parah kayak gitu masih aja ya. Ibu dibaikin sama Bu Santi malah bikin fitnah Ibu Santi. Ibu tetangga ya. Saya. Jadi saya minta tolong ke Ibu. Ya. Andai kami membawa ini, suaminya tidak melarang, kami akan membawanya langsung juga. Oh, tidak bisa. Ibu tetangga ya. Bisa. Tolong panggil Kepling atau Kadus atau Kades untuk membuat lakinya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ini kami berpikir secara natural kami, suaminya Ada main sama Bu terlibat Santi. dalam sakitnya Dalam istrinya. sakitnya ibu ini juga. Ya, Tidak bisa Bang. Kalau Jadi, dibawa ke pondok tidak kami bisa. bawa secara paksa. Walaupun Dari suaminya. bicara apapun Tolong tidak Ibu bisa. sampaikan ke Karena Kepling. saya yang berhak. Secara hukum, saya berdasarkan hukum Saya berbicara. yang berhabang, saya yang berhabang. Nggak Abang bisa. berhak sebagai Nggak suami. bisa, Bang. Nggak bisa. Kalau suami Nggak bisa. melarang istrinya Nggak untuk bisa. dirawat, artinya Nggak Anda bisa. sudah bersalah. Saya Secara undang-undang, jenengan kesini lagi bukan untuk itu, bukan saya untuk bawa istri akan saya. usahakan Saya mengobati. minta abang bertanggung jawab. Siap, kami Bang, bertanggung jawab. Gantian ngomong Bang. Oke, silakan. Saya nelpon Gus Idris dan sampean-sampean Siap. ini, saya minta pertanggungjawaban. Siap. Kami Bukan bertanggung jawab. untuk membawa istri saya. Kalau seandainya Kalau memang abang bisa mengobati istri saya, obati di sini. Kalau nanti ada perkembangan, ada kesembuhan, saya akan percaya sama Baik, Gus. baik, baik. Sama Oke lah, abang. oke lah. Oke, Mbak. Oke, Master. Kalau gitu kita coba obati aja, Master ya. Ini ngoceh aja nggak selesai. kita perlu jaminan loh. Gimana, Master? Kita perlu jaminan. Saya juga perlu jaminan sama abang. Kalau seandainya sembuh, Loh, silakan. Kalau seandainya sembuh istri saya, maka saya akan mencabut kecurigaan pada abang-abang ini. tidak hanya mencabut, kami hanya ingin menyembuhkan dan merawat sampai sembuh. Tidak bisa. Kalau Jaminan dirawat yang di kami pondok minta, nggak bisa. jaminan Ibu yang kami ini hanya minta, bisa diobati nggak di bisa. sini, tidak boleh dibawa kemana-mana. Kalau Ya di kan, sini Gus? masalahnya nanti tambah makin parah sehingga jenengan mau mengkambing hitamkan kita. Ini Kita ruwet yang ini. nyampe dia. Ini ruwet ini. Gus, saya kan nelpon Gusnya sama abang-abang ini selaku ahli paranormal, selaku ahli di bidang gaib. Itu saya minta pertanggungjawaban Gus dan abang-abang ini yang katanya dulu saya insya Allah bisa, dengan izin Allah saya bisa. seandainya Itu. kami lakukan atas permintaan Bapak untuk menyembuhkan istri Silakan Bapak, sembuhkan di sini. Siap. Silakan. Kalau seandainya kami pergi dan kambuh lagi, Ya terpaksa kita bawa ke pondok. Gimana kalau kami bawa? Kalau perlu Silakan. melibatkan aparat desa. Silakan Gitu. dibawa ke pondok, silakan. Oke. Kalau di sini ada perkembangan, tapi untuk sekarang silakan diobati di sini. Baik. Kalau Baik. nanti ada perkembangan, saya baru percaya sama gus-gusnya ini. baik. Dan saya Seandainya, akan mencabut seluruh omongan saya seandainya yang ini enggak-enggak. sembuh kami atas izin Allah, kalau kambuh lagi, Itulah bapaknya mungkin nanti. Berarti kalau kamu lagi ya terpaksa kita bawa ke pondok. Bawa ke pondok lah. dan Rawat. akan kami laporkan kerana hukum. Saya siap. Oke. Siap, silakan. Tapi Oke, kalau Gus. di bawah pondok sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya air semakin diminum itu kok semakin parah ini, semakin rengek-rengek, semakin parah, semakin nangis. Bapak kan Kalau telepon ini enggak- sekarang. Jangan-jangan airnya bapak campur tadi. Jangan, ya enggak saya Jangan, justru Pak. yang curiga Yang saya. Yang nggak mungkin ya, Justru yang malah curiga itu saya sama kalian berdua ini, sama abang-abang ini. Nggak bisa, 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 Bang. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kalian mau diobati apa enggak? Kok malah main fisik Loh, itu sama? ini saya mau diobati. Ya udah, Saya saya minta mau pertanggungjawaban. Silakan. Jangan Cuma terus. investigasinya emas-emas dan abang-abang ini kok malah melebar kemana-mana. Tujuan saya nggak tercapai malam ini. Silakan tanggung jawab. Pak Yanto, silakan duduk. Betul, Pak. Ya Allah. Baik. Duduk. Saya akan obati. Kami akan mengobatinya. Silakan, silakan. Jadi dengan catatan, apabila malam ini bisa kami menyembuhkan insya Allah atas izin Allah, bila suatu saat nanti kambuh lagi seperti ini, Bapak akan dirana hukum. Kami akan buat sesuatu hal yang membuat Bapak bisa menilai diri Bapak sendiri. Siap, Bapak. Siap, siap. Asalkan Oke. jangan dibawa ke pondok. Silakan Ya, obati. Seandainya kambuh lagi kami bawa ke pondok. Silakan. Siap. Silakan. Pegang janji Bapak. Baik, silakan.
Silakan Bang. Ayo Master Gus. Semua diam ya, semua diam. Gantian kita yang bicara di sini. Mbak, sampean akan sembuh. Satu, Mbak harus minta maaf kepada kedua anaknya dan anaknya mau memaafkan dengan tulus. Itu hasil isyarah kami. Itu yang pertama. Yang kedua, minum ini sampai diusapkan ke wajah, insya Allah akan sembuh atas izin Allah. Kenapa sampai saat ini belum sembuh? Karena anak jenengan masih belum memaafkan jenengan. Bayangkan, sudah berapa bulan, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun, sampean menelantarkan anak sampean, Mbak. Demi apa? Demi mencari popularitas di TikTok. Dengan mengumbar aib, dengan joget-joget di TikTok, sampai anak lapar, minta makan kepada tetangga. Ini yang membuat murka Allah turun, Mbak. Dan sekarang langkah pertama hasil isyarah kami, jenengan harus minta maaf dan tidak mengulangi, bertaubat. Satu, kepada Allah, baca istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua, sekarang minta maaf kepada anak-anaknya. Ayo Dek, sini Dek, peluk Mama. Ayo Dek. Samping. Sini Dek. Dek, Sini peluk Mama. Anaknya masih belum ikhlas. Ini yang membuat sampai makin parah. Sini. Kalau bisa. Bayu sama Dede. Dede sini. Ayo sini. Kakak, Mbak sini Mbak, samping Mama. Nah, Dede, adik samping lagi, samping. Udah samping situ ya. Peluk ibunya. Sekarang saya minta sama Mbaknya, ya Mbak, dengan tulus sampean dari hati yang paling dalam menyesal dan minta maaf kepada anak-anak yang sudah sampean dolimi. Ayo ngomong kepada anaknya, peluk anaknya, cium anaknya. Ayo dari yang besar dulu. Ini. Dari yang besar dulu. Mama minta maaf. Maaf. Selama ini menelantarkan dia berdua. Mbak maafin Mama. Ayo adiknya maafin nggak? Harus dari hati yang paling dalam supaya Mama cepat sembuh. Ya. Peluk Mama. Ayo. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayo, sambil kita iringi dengan sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adiknya, ketika adiknya minta maaf sama adiknya, minta maaf sama adiknya yang tulus. Bayangkan selama ini sampean sering membuat menangis mereka, anak-anak, dengan mereka kelaparan. Ayo minta maaf sama anaknya. Sudah berapa bulan sampean bikin menangis, kangen sosok belian ibu, peduli kasih sayang ibu. Ayo Bu, minta maaf sama anaknya, peluk, cium. Ayo minta maaf sama anaknya. Apakah kamu mau maafkan, Dek? Selama ini kamu disakiti, kelaparan sampai minta makan sama tetangga kamu. Mama kamu asik bermain TikTok, joget-joget di TikTok. Apakah kamu sekarang mau memaafkan? Maafkan. Memaafkan. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang ayo mamanya disuapin. Ini. Ayo Pak, ini Pak. Ayo adiknya dulu. Kakaknya dulu Bang. Iya, ayo Kak. Ini air doa yang kita bacakan dulu. Bismillah dulu ya. Bismillah. Tiga kali. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Mbak sekarang, gimana? Apa ada perkembangan?
Alhamdulillah. Coba ini sekarang ya, tadi kan panasnya itu sangat tinggi Gus. Coba adik pegang, masih panas apa enggak ibunya? Pegang ininya, tangannya aja nggak apa-apa. Masih panas apa enggak? Soalnya tadi panasnya tinggi. Gimana? Udah dingin? Hah? Udah dingin. Ini ya saksinya ya Pak ya. Saksinya ya, ibu ini udah membaik. Nanti kalau kita kesini lagi ada apa-apa, jadi tanda tanya seperti itu. Pak Yanto, dengar nggak Pak Yanto ngomong Pak Yanto? Kenapa diam aja Pak Yanto? Ini udah agak membaik ini ya. Ini udah agak membaik. Kenapa Bapak jadi diam? Ini atas kuasa Allah, atas izin Allah. Kita tunjukkan di depan mata kita semua. Bentar Bang ya, bentar Gus. Saya perlu menanyakan sama orangnya. Silakan tanya langsung. Bu, gimana Bu? Gimana Bu? Sepertinya nggak mau. Nah, tuh. Saya sakit. Sampai nggak mau merawat saya. Sampai ngelasi sama perempuan itu. Saya akan cari uang Bu, saya akan sibuk di luar. Saya gantiin ibunya ini yang punya niatan baik, ikut merawat ibunya. Saya akan di luar Bu, cari duit, cari uang untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Tapi ngapain harus berdoa di kamar, Pak? Nah, dia cuma akan bersih-bersih tuh Bu. Bersih-bersih nggak keluar. Bersihin bapak itu mungkin Bu. Kita sembuhkan aja wajahnya. Ya. Insya Allah kalau anaknya Isar saya Bang, kalau anaknya sudah memaafkan dan tulus sembuh besok. Soalnya kelupas. Ya ini kok jadi penasaran kok. Udah mau sembuh, ini diam ini. Susah itu. Ya ini. Dilihat dulu perkembangannya Gus. Nanti malam Lihat kan Gus, dilihat kan. Saya minta tolong sama ibu untuk menjaga, jadi saksi di sini. Takutnya dia apa-apain, disakitin. Takutnya iya Bu, takutnya nanti jadi sakit Ya nanti lagi. saya jaga. Saya ikut jaga di sini nanti. Bener Bu ya? Benar ya Bu? Ya. Kalau perlu Ibu panggil Kepling, Ibu kardus atau apalah untuk Ya. menyaksikan di sini. Ya. Ibu laporkan aja gitu. Karena kami ingin menyelamatkan seseorang, menyembuhkan seseorang Ya. akibat perbuatan seseorang. Kan begitu Bu. Kami hanya menginginkan ibu ini sehat untuk kedua anaknya. Walaupun dia sudah melakukan hal-hal yang memang Allah tak suka. Ya kasihan anaknya masih kecil-kecil Justru semua. Berarti abang ini menuduh saya yang enggak. Jadi persoalannya bukan menuduh atau menuding atau memponis abang melakukannya. Kami sedang berpikir mengapa ibu ini seperti ini. Secara pengalaman, apapun yang kami lakukan tidak pernah kami mendapat hal seperti ini. Kami menerawang, kami beristiqomah, kami sholat tahajud, memohon kepada Allah untuk petunjuk agar istri bapak ini bisa sembuh, dan apa yang menjadi penyebab istri bapak seperti ini. Allah memberikan petunjuk kepada kami. Kami tidak pernah percaya dengan ucapan orang siapapun dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama Bang. Justru karena itu Sama Bang. pembicaraan saya terhadap diri abang itu karena Saya petunjuk mudah dari percaya Allah. sama orang. Kalau memang abang tidak mudah percaya sama orang, apalagi saya, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kami, makanya saya sebutkan sama abang. Dan kami akan membuktikan menyembuhkan istri abang. Kami memohon kepada warga setempat untuk melihat, menyaksikan apa yang terjadi di rumah ini. Jelas sudah ada perubahannya Pak ya. Jelas? Ya? Istri bapak sekarang ada perubahannya? Sekarang masih melihat keranda enggak? Ada ular, pocong? Limau? Tidak lagi. Andai kata besok terulang seperti itu, Bu, lihat ya Bu ya, tolong kami minta minta jaga istri bapak ini supaya tidak lagi terulang. Kita nggak bisa membuat kita jauh, Bu, bukan Ya dekat. nanti saya bantu. Ibu telepon saja kalau bisa Ya, terjadi ya. hal yang aneh, agak-agak lain menurut Ibu, telepon kami segera datang Ya. bersama kepolisian. Tapi jangan fitnah-fitnah Bu. Ya, Ibunya jangan Saya kan nggak fitnah Pak, memang kenyataannya Jangan kayak fitnah-fitnah, gitu. Bu. Ibu nggak Sekarang tahu ibunya juga persis jarang di keadaan rumah. keluarganya. Kalau Rumahnya seandainya tidak hari di ini sini. yang bapak lihat sembuh, besok terjadi lagi kembali seperti ini, siapa? Ya bapak sama ibunya. Mau nyalain siapa bosnya ya nggak bisa. Saksinya anaknya sendiri tanyain, terus mbak istrinya kamu sendiri tanyain. Langsung. Ini lo tanya. Anaknya juga mengatakan sampai sering berduaan di dalam kamar. Kakak dan adik, selama mama sakit sampai besok hari,
tolong ya dijaga mamanya ya. Ya Kak, ya Dek. Tidur kan ya. di kamar kalau bisa, masa di sini. Tidurnya samakan mama aja ya untuk malam ini ya. Sampai besok ya Nak ya. Ya Mbak, ya adiknya ya. Perhatiin mamanya, kalau perlu si adik ganti-gantian sama kakaknya jaga di malam hari. Ya. Ya Pak, kita pamit. Yuk kita pamit. Besok kita kesini lagi. Kita Ya, cek kembali. kita cek kembali. Jangan lupa deh ya, itu air usapkan ke wajah. Jangan Besok pagi ya. Jangan enggak Bapak. Hujankan Pak lagi Pak. Enggak, ini kita tugaskan sama anaknya aja. Abang jangan menghujat. Bukan, Sudah. Bapak Abang kan jangan dikerjakan bikin tapi fitnah. masih ada airnya, nggak habis-habis. Ini Kita tidak tolong ibu itu untuk ngawal. Tolong Bu Ya, dikawal. nanti saya lihat kalau waktunya minum itu Iya. air. diusapkan ke wajahnya. Diusapkan ya, Ya diusapkan. nanti. Biar hilang nih apa yang namanya jerawat lubang-lubang itu. Nanah, Biar nanah. kembali lagi seperti semula wajah dan kulitnya. Oke. Yuk. Nah, Pak, tawakal ya sama Allah. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. masih sini saja sih wajah. Ini kok diemnya gimana ini Bapak ini? Kita kembalikan sama dia cocoknya nih Mas. Gus. Sudah gimana Bang ini? Gus, gimana kalau kita kembalikan sama dia? Apanya? Ini ya. Oh, ya pasti nanti kena azab juga dia. Atau sama wanita. Ya nanti. Saya curiga ini. Makanya istri Kenapa, mau Bu? sembuh kok susah. Cerita Iya, kenapa? istrinya mau sembuh kok susah. Iya. Susah sama ini. Ya, ini Iya. jadi diem dia coba. Kau bisa Kayak jadi nggak diem. senang dia ya kan, Bu? Iya, nggak senang. Dek, jaga ya rumah ya. Rumput tetangga lebih hijau. Waduh. Iya. Katanya si ibunya ini apa itu? Burung tetangga lebih berkicau. Istrinya lah, Gus, sama selingkuhnya Gus. Kok aneh ya, karena sakit. Udah lah, Pak. Kita semua biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Kita semua Geomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kusyana kebanggaan kita, panggil kami Geomania. Jayalah jaya Geomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Geomania untuk Indonesia. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.